Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama yaitu Putri Dwi Utami Nur Hasana, yang kedua saya sendiri yaitu Arsyadi Nur Malik, yang ketiga yaitu Nashoihul Ibad. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi ejaan dan diksi dalam bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, kalian bisa menyimak video ini. Untuk pengertiannya sendiri, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik kata, frasa, kalimat, dan lainnya ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta aturan mengenai tanda baca. Secara etimologis, definisi ejaan ini lebih menekankan pada segi historisnya, yakni mempertahankan unsur yang tidak direalisasikan dalam sistem bunyi suatu bahasa. Untuk diksinya yaitu, diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Untuk fungsi dari ejaan sendiri adalah, fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Adapun fungsi ejaan secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi ejaan yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring dan dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu kaidah penggunaan ejaan dalam tulisan. Untuk yang pertama yaitu pada penulisan kata turunan. Unsur-unsur imbuhan pada kata turunan seperti awalan, prefiks, sisipan atau infik, akhiran sufik, dan kombinasi awalan dan akhiran sufik ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, untuk prefiksnya yaitu sebar, terus dikasih sisipan atau dikasih infiks disebar, dan dikasih akhiran pada sufiksnya yaitu sebarkan, dan dikasih untuk konfiksnya yaitu disebarkan. Selanjutnya yang kedua yaitu penulisan kata ulang. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Pemakaian angka 2 untuk menyatakan bentuk pengulangan hendaknya dihindari. Jadi tidak boleh memakai angka 2 untuk mengulangi kata begitu. Penggunaan angka 2 hanya dapat dipakai pada tulisan cepat atau pencatatan saja. Misalnya sayur-sayuran, bersahut-sahutan, sahut-sahutan begitu. Jadi tidak boleh memakai angka 2 untuk mengulangi kalimat atau kata begitu. Yang ketiga adalah penulisan kata ulang. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, ditulis terpisah bagian-bagiannya. Kalau salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri dan hanya muncul dalam bentuk kombinasi, maka penulisannya harus dirangkaikan. Misalnya, kata gabung, duta besar, daya beli, rumah bersalin, Pancasila. Jadi, katanya itu akan muncul dalam bentuk kombinasi, makanya harus dirangkaikan begitu. Selanjutnya, yang keempat pada kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya yang ada pertaliannya dengan aku, engkau, kamu, dan dia ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, digandeng begitu. Misalku, bukuku, untuk bukumu, bukunya, ku ambil, kau ambil. Yang kelima ada kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Sering pengguna bahasa masih kabur menerapkan kaidah tersebut karena tidak dapat membedakan antara bentuk awalan di dan ke yang penulisannya dirangkaikan, dan kata depan di dan ke yang penulisannya dipisahkan. Awalan di dan ke yang penulisannya dirangkaikan selalu berhubungan dengan kata kerja
dan mempunyai pasangan atau dapat dipertukarkan dengan awalan me. Misalnya, di mana Pical berada. Jadi di mana itu, di dan mananya itu digabung. Untuk selanjutnya yaitu untuk ke mana saudara pergi. Untuk contoh berikutnya, untuk mana ke dan mana itu dipisah. Yang keenam yaitu partikel la, ka, ta, pun, dan per. Partikel la, ka ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Adapun partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Kecuali pada kata adapun, walaupun, meskipun, dan sejenisnya yang sudah dianggap padu benar. Partikel pun ditulis terpisah karena adanya bentuk yang hampir sama dengan kata lepas. Bentuk pun seperti itu mempunyai makna juga sehingga penulisannya dipisahkan. Yang ketujuh, pemakaian angka bilangan. Kesalahan yang sering muncul dalam pemakaian ejaan adalah pemakaian bilangan tingkat. Kadang-kadang pengguna tidak bisa membedakan cara menggunakan angka Romawi dengan angka biasa atau angka Arab. Kalau kita menggunakan angka biasa atau angka Arab, maka angka Arab tersebut disertai dengan awalan ke. Di samping kedua cara di atas, masih ada cara lain yang dapat digunakan, yaitu semua bilangan tingkat itu ditulis dengan huruf atau kata. Penempatan ejaan dan tanda baca. Dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya sebagai berikut. Ada 7 kaidahnya, yaitu 1. Pemakaian abjad berupa huruf vokal dan huruf konsonan. Kedua, persukuan, yaitu pemisahan suku kata. Ketiga, penulisan huruf besar atau kapital. Keempat, penulisan huruf miring atau digarisbawahi atau kursif. Kelima, penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan gabungan kata. Keenam, penulisan angka dan lambang bilangan. Ketujuh, penempatan tanda baca atau punktuasi. Kata. Kata menurut bahasa yaitu Sangskreta. Pada awalnya, unsur ini berasal dari kata yang merupakan arti bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Bahasa Melayu tersebut dipersempit lagi sehingga menjadi kata. Definisi kata merupakan elemen kecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dalam sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang sesungguhnya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Adapun jenis kata yaitu ada 4. Adjektiva, kata sifat. Kedua, verba atau kata kerja. Ketiga, rumpun kata benda. Keempat, adverbia. Yang pertama, adjektiva, kata sifat, artinya sebuah kata yang dapat menggambarkan sifat, karakter, kondisi, dan sifat seseorang atau objek atau hewan. Pada umumnya memiliki fungsi atau predikat. Kedua, verba atau kata kerja. Kata yang dapat menentukan adanya sebuah tindakan atau perbuatan, proses, dan kondisi yang bukan atribut. Pada umumnya yakni dapat bertindak untuk predikat dalam sebuah kalimat. Ketiga, rumpun kata benda. Kata benda merupakan adanya sebuah kata-kata yang telah merujuk pada suatu konkret atau abstrak. Kata benda bertindak sebagai subjek, lampiran, objek, atau informasi dalam kalimat. Keempat, adverbia atau kata keterangan adalah kata yang berisi informasi tentang kata kerja, kata benda, kata sifat, prediksi, atau kalimat. Kalimat contohnya, saya ingin melukis segera. Kata segera menjadi kata keterangan yang menjelaskan kata kerja untuk melukis.
Kemudian ada kata kelas. Yang pertama, nomina, kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata yang umumnya digunakan untuk menyatakan suatu nama dengan kata lain. Kata benda merupakan nama seseorang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Kemudian yang kedua ada verba atau kata kerja. Kata kerja adalah jenis kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu proses, perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada adjektiva, kata sifat. Menurut KBBI, adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan bagus. Kemudian yang keempat ada pronomina. Kata ganti. Berdasarkan KBBI, pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang biasa dipakai untuk mengganti atau orang atau benda dengan kata lain. Kemudian yang kelima ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan yang lain, atau keseluruhan kalimat. Yang keenam ada numeralia atau kata bilangan. Numeralia adalah kata atau frasa dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan bilangan atau kuantitas dalam istilah linguistik. Numeralia juga bisa digunakan untuk menyatakan beberapa kali perbuatan. Kemudian proses pembentukan kata. Yang pertama, pembentukan kata berdasarkan proses morfologi sebagai berikut. Yang pertama A. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Contoh, ke plus dingin plus an sama dengan kedinginan. Kemudian B. Reduplikasi atau proses pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contoh, berjalan menjadi berjalan-jalan. Kemudian poin C. Komposisi atau pemajemukan atau perpaduan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Contoh, mata plus pelajaran sama dengan mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah pembentukan kata secara non-formologis. Bisa dilakukan dengan dua cara diantaranya. Yang pertama, abreviasi. Abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadilah bentuk baru. Kata lain abreviasi adalah pemendekan. Hasil proses abreviasi disebut kependekan. Contoh, DKI bisa disebut sebagai daerah khusus ibu kota, DI daerah istimewa, KKN kuliah kerja nyata, dan juga ada sendera tari dibentuk dari frasa seni, drama, dan kata tari. Kemudian yang B, perubahan bentuk kata. Proses pembentukan kata melalui perubahan bentuk kata dapat disebut sebagai pembentukan kata secara non-formologis. Contoh, proses perubahan dari asal kata samantara menjadi sementara. Kaidah diksi. Kaidah diksi adalah kalimat mengacu pada makna dan pemakaian kata-kata dalam konteks tertentu. Artinya, kata-kata itu digunakan dalam hubungan yang lebih luas. Misalnya, hubungan dalam konteks kalimat, paragraf, dan wacana. Hal ini berhubungan dengan kelaziman yang berlaku di dalam pemakaian suatu bahasa. Kemudian ada ciri diksi yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan perbendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat. Misalnya, jika ditinggal di Jawa, maka lingkungan yang tinggal di daerah tersebut kurang dapat memahami bahasa Minang, begitupun sebaliknya. Maka salah satu ciri diksi yang tepat adalah dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Kemudian poin kedua, menggunakan pilihan kata yang tepat dalam sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Kemudian poin ketiga, pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.